pemeriksaan akuntansi kuliah yang kelima. Temanya pada malam hari ini adalah laporan keuangan audited. Artinya, laporan keuangan yang sudah dilakukan audit oleh auditor independen atau biasa disebut sebagai akuntan publik atau biasa juga disebut sebagai KAP, Kantor Akuntan Publik. Jadi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan dilakukan pemeriksaan akuntansi oleh akuntan publik. Jadi tema kita yang pertama adalah laporan keuangan audited atau laporan keuangan yang sudah dilakukan audit. Dalam pelaksanaan audit, auditor akan menyampaikan laporan keuangan audited yang terdiri atas yang pertama adalah lembar opini yang berisikan pendapat dari kantor akuntan publik atau atas hasil audit. Jadi laporan keuangan itu yang pertama adalah adanya opini dari auditor setelah melakukan audit. Kemudian yang kedua, laporan keuangan terdiri atas 4 jenis. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif atau profit and loss, laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas pemegang saham, persentasenya, kemungkinan ada perubahan atau tidak. Biasanya kalau perubahan perusahaan yang sudah go public, perubahan pemegang sahamnya sangat cepat, hampir setiap hari terjadi. Tapi kalau perusahaan keluarga mungkin sangat jarang perubahannya. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas. Jadi ini adalah 2 poin yang terdapat dalam laporan keuangan audit. Kemudian ada poin yang ketiga, laporan keuangan berupa catatan yang berisi ada 2 jenis. Yang pertama adalah bagian umum. Bagian umum dari laporan keuangan audit adalah menjelaskan latar belakang perusahaan. Jadi di awal diceritakan mengenai latar belakang perusahaan tersebut, berdirinya kapan, manajemennya siapa saja, kemudian visi, misi, dan seterusnya. Kemudian yang B adalah penjelasan atas pos-pos laporan posisi keuangan atau neraca dan laba rugi komprehensif. Jadi poin ketiga adalah catatan-catatan terkait secara umum maupun secara khusus di bagian pos laporan keuangan. Kemudian yang keempat adalah informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting, seperti piutang, aset tetap, liabilities, beban umum dan administrasi, serta beban penjualan. Jadi informasi tambahan ini menjelaskan mengenai pos keuangan apa saja yang tercantum di dalam laporan keuangan tersebut. Oke, saya ulangi lagi. Jadi intinya pada laporan keuangan audit ada 4 bagian. Bagian yang pertama adalah lembar opini dari si auditor. Nanti akan dijelaskan mengenai opini apa saja yang dibuat oleh auditor. Kemudian yang kedua adalah laporan keuangan yang terdiri dari 4, neraca, laporan laba rugi, ekuitas, dan arus kas. Kemudian yang ketiga adalah catatan. Catatan dari laporan keuangan tersebut, baik secara umum maupun secara khusus. Yang terakhir adalah informasi tambahan berupa lampiran dari laporan keuangan yang sudah dilakukan audit tersebut. Tanggal laporan akuntan harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan dan tanggal surat pernyataan langganan karena menunjukkan sampai tanggal berapa akuntan bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi. Jika sudah selesainya pekerjaan lapangan, audit fieldwork, terjadi peristiwa penting yang jumlahnya material yang dan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan yang diperiksa, dan saat itu laporan audit belum dikeluarkan. Auditor harus menjelaskan kejadian penting tersebut dalam catatan atas laporan keuangan dan lembar opini. Jadi dari 4 poin itu perlu diperhatikan juga mengenai tanggal dibuatnya laporan tersebut, dan laporan audit harus matching untuk menjelaskan apa saja hal-hal yang sedang terjadi pada laporan keuangan. Jadi laporan keuangan merupakan suatu aktivitas dari manajemen perusahaan untuk menjalankan perusahaannya bisa tergambar di laporan keuangan. Dalam hal tanggal laporan akuntan mempunyai 2 tanggal atau dual dating. Yang pertama tanggal selesainya audit lapangan, yang kedua tanggal terjadinya peristiwa penting. Nah,
Jadi kalau ada dual dating, ya, yang pertama adalah menyatakan bahwa audit sudah selesai dilaksanakan oleh pihak KAP. Yang kedua, adanya peristiwa-peristiwa penting, misalnya perubahan pemilikan saham, perubahan raca, atau mungkin ada hal-hal yang perlu dikoreksi dan seterusnya. Itu menjadi salah satu catatan pada laporan keuangan auditif. Kemudian kita masuk ke pendapat kantor akuntan publik. Tadi kan di awal dijelaskan bahwa ada 4 poin dari laporan keuangan auditif. Yang pertama adalah opini. Nah, di opini, jadi dari 4 poin tadi, di opininya ada 5 jenis opini. Opini adalah pendapat yang dikeluarkan auditor setelah melakukan audit. Jadi ada 5 opini dari KAP. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011, PSA 29, SA Seksi 508, ada 5 jenis pendapat akuntan publik. Jadi ada 5 jenis opini yang dikeluarkan oleh auditor. Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion. Jadi kalau teman-teman pernah dengar berita, baik di televisi maupun di surat kabar, biasanya awal tahun, bulan Maret atau April, perusahaan-perusahaan yang go public, terutama ya, akan mengeluarkan laporan keuangan. Nah, di situ ada catatan opini dari auditor. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian. Yang kedua adalah wajar tanpa pengecualian, sama dengan satu, cuma ada tambahannya adalah dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dari laporan audit bentuk baku. Unqualified opinion with explanatory language. Jadi kalau yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian, yang poin kedua sama, hanya ada tambahan catatan. Kemudian yang ketiga, wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Yang keempat, tidak wajar, first opinion. Dan yang terakhir adalah tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Nah, ini adalah hasil dari pendapat si auditor terhadap laporan keuangan yang telah dilakukannya audit. Jadi ada 5 jenis opini yang dikeluarkan oleh auditor. Biasanya perusahaan akan lebih senang apabila hasil auditnya itu adalah poin 1 atau poin 2. Poin 1 adalah wajar tanpa pengecualian, atau wajar tanpa pengecualian dengan sedikit catatan. Nah, mari kita bahas satu persatu, yaitu wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion. Jika auditor telah melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian, audit evidence yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari SAK, ITIP, IFRS, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Artinya pendapat ini dikeluarkan kalau tidak ada penyimpangan terhadap SAK, TAP maupun IFRS. Nah, apakah SAK, ITAP? Di bawahnya kita lihat di sini penjelasannya. SAK, IFRS, pernyataan standar akuntansi keuangan. IFRS adalah International Financial Reporting Standard. Adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. SAK ITEP adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Jadi ITAP adalah singkatan dari akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Jadi dia perusahaan-perusahaan swasta yang belum didaftarkan di bursa saham atau belum go public. Jadi itu adalah pendapat yang pertama, yaitu wajar tanpa pengecualian. Intinya adalah laporan keuangan yang diaudit tidak ada penyimpangan dari SAK atau ITEP, artinya manajemen perusahaan tersebut disiplin dalam melakukan pencatatan akuntansinya sesuai dengan standar. Yang kedua adalah wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan. Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan atau penjelasan lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.
Jadi intinya poin 2 ini sama dengan poin yang pertama tadi, cuma bedanya ada catatan. Nah, catatannya itu apa saja? Yang pertama adalah pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lainnya. Yang B, untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa. Laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI. C, jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakni tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan mengungkapkan mengenai hal itu telah memadai. Jadi di poin yang kedua, wajar tanpa pengecualian dan catatan, ada beberapa catatan yang akan dikeluarkan auditor walaupun tidak ada penyimpangan secara signifikan terhadap standar akuntansi Indonesia. Kemudian tambahan catatan yang lain adalah di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dengan penggunaan standar akuntansi dalam metode penerapannya. Yang E, keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif. D, data keuangan kuartalan tertentu, artinya per 3 bulan, telah diharuskan oleh Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal, namun tidak disajikan untuk atau tidak dilakukannya review. G, informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan IAI. Informasi yang lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Jadi ini adalah penjelasan-penjelasan terhadap penyimpangan terhadap standar akuntansi pada laporan keuangan. Jadi pendapat yang kedua ini penyimpangannya tidak terlalu signifikan atau belum menjadi temuan yang major, masih temuan-temuan yang sifatnya administratif saja, penyimpangannya belum kepada tahap yang serius. Kemudian kita masuk ke wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Kalau tadi wajar tanpa pengecualian, yang kedua wajar tanpa pengecualian tapi ada catatan, kemudian yang ketiga wajar dengan pengecualian. Nah, pengecualiannya apa? Yang pertama adalah kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikannya secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan perubahan aktual sesuai dengan SAK Kitab IFRS kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Jadi yang poin ketiga ini sebenarnya laporan keuangannya wajar, cuma ada beberapa hal yang dikecualikan. Yang pertama adalah ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat. Yang kemudian, yang kedua adalah auditor yakin atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK IFRS yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak memberikan pendapat tidak wajar. Jadi memang ada penyimpangan-penyimpangan yang lebih serius dibandingkan poin yang kedua. Karena berdampak terhadap material, artinya ada kerugian dari perusahaan adanya penyimpangan laporan keuangan tersebut, tetapi masih belum serius, masih berdampak material. Kemudian yang ke bagian ke C-nya, ya, masih lanjutan yang pertama. Yang ketiga, jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam salah satu atau lebih paragraf yang terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia juga harus mencantumkan bahasa pengecualian. Yang sesuai dengan pengecualian harus berisi kata kecualian.
Jadi di laporan tersebut harus ada kata-kata kecualian atau pengecualian terhadap laporan yang dikeluarkan oleh manajemen. Dalam suatu frasa seperti kecuali, untuk atau dengan pengecualian untuk frasa seperti tergantung atas atau dengan penjelasan. Berikut ini memiliki makna yang tidak jelas dan tidak cukup kuat, oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan laporan keuangan merupakan laporan keuangan auditan, kata-kata seperti disajikan secara wajar dalam semua hal yang material jika dibaca sehubungan dengan catatan satu, mempunyai kemungkinan untuk disalah tafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Jadi intinya yang pendapat ketiga, si auditor harus menyatakan secara eksplisit di dalam laporannya kata-kata kecualian atau pengecualian terhadap audit report yang sudah dilakukan. Kita masuk ke pendapat yang keempat. Setelah dilakukannya audit oleh seorang auditor, yaitu tidak wajar, adverse opinion. Nah, si auditor menilai bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen tidak wajar. Nah, kenapa tidak wajar? Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus sesuai dengan SAK, ITAP, IFRS. Jadi memang adanya kesengajaan, penyimpangan. Nah, ini sudah serius menjurus kepada fraud atau penggelapan atau korupsi, bahasanya ya, udah korupsi oleh manajemen terhadap proses pelaporan keuangan dan menyimpang dari standar akuntansi SAK, ITAP, dan IFRS. Pendapat ini menyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAK, ITAP, IFRS. Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dan laporannya. Jadi si audit harus memberikan penjelasan kenapa laporan keuangan tersebut tidak wajar. Yang A, semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar jika ada fraud atau korupsi harus dijelaskan secara detail bukti-buktinya. Dampak utama yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus menyatakan hal tersebut. Ya, itu adalah pendapat yang poin 4 tidak wajar, dan ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap performance perusahaan. Sebab kalau perusahaan sudah dilakukan audit dan keluar opini audit tidak wajar, itu bisa menurunkan kepercayaan publik atau pemegang saham terhadap manajemen. Dan bisa saja tim manajemen utama, terutama level direksi, itu bisa diganti oleh pemegang saham karena adanya ketidakwajaran dalam pembuatan laporan, dan itu sangat berisiko sekali terhadap kelangsungan bisnis. Nah, pendapat yang terakhir adalah tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bila mana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK, ITAP, IFRS. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan yang substansif yang mendukung pernyataan tersebut. Jadi si auditor ini menyatakan nggak bisa ngasih pendapat terhadap laporan keuangannya. Kalau yang tadi 4 poin kan pendapat wajar, wajar dengan catatan, kemudian tidak wajar, dan yang terakhir adalah disclaimer opinion. Nah, di poin ini, pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk mungkin memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat harus tidak diberikan karena auditor yakin atas dasar auditnya bahwa pendapat penyimpangan material dari SAK, ITAP, IFRS. Nah, yang kelanjutan dari tidak memberikan pendapat, jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan pembatasan lingkup auditor, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut.
Dia harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor tidak harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan tidak harus menjelaskan karakteristik auditnya dalam suatu paragraf, yaitu paragraf lingkup audit dalam laporan audit bentuk baku. Yang berikutnya F, jika auditor menjelaskan bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia, tindakan dapat mengakibatkannya pernyataan tidak memberikan pendapat. Sebagai tambahan, ia harus menjelaskan keberatan lain yang berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK, ITAT, IFRS. Oke, itu adalah penjelasan dari 5 opini yang dilakukan oleh kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi ada 5 pendapat. Pendapat tersebut akan menentukan kredibilitas perusahaan atau manajemen untuk menjalankan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor atau pemegang saham. Berikutnya kita masuk ke poin yang bahasan yang ketiga. Yang pertama itu tadi adalah laporan keuangan audited. Yang kedua adalah opini dari auditor terhadap laporan keuangan. Yang terakhir kita bahas hari ini adalah laporan auditor independen. Di bagian ini akan dijelaskan, diberikan contoh mengenai laporan auditor independen, laporan audit atas dasar laporan keuangan komparatif. Laporan auditor independen harus menyebutkan laporan keuangan yang diaudit dalam paragraf pengantar, menggambarkan sifat audit dalam paragraf lingkup audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat. Jadi poin pembahasan laporan auditor independen adalah kita akan membahas mengenai contoh laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor terkait dengan auditnya. Jadi kalau teman-teman nanti lulus dari kuliah dan menjalani profesi auditor, maka akan membuat suatu laporan. Namanya laporan auditor independen. Kalau teman-teman nanti bekerja di perusahaan akuntan publik. Unsur laporan auditor independen adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah sistematika dalam membuat laporan auditor independen. Yang pertama adalah suatu judul yang membuat kata independen. Jadi di laporan itu ada judulnya, dan harus ada kalimat independen, artinya tidak terafiliasi dengan perusahaan tersebut, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan tersebut. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan audit telah diaudit oleh auditor. Kalau yang pertama menyatakan independen, yang kedua memang menyatakan laporan sudah dilakukan audit. Kemudian yang ketiga, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. Jadi tanggung jawab manajemen adalah pada laporan keuangan, tanggung jawab auditor adalah pada hasil audit berupa opini. Suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Kemudian suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pernyataan audit meliputi audit examination atas dasar pengujian, adanya bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan laporan keuangan, penentuan standar akuntansi yang digunakan dalam estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian di bagian berikutnya dari laporan auditor independen ada suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat atau opini. Suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan pada tanggal neraca, dan hasil usaha arus kas untuk periode terakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK, ITAT, IFRS. Kemudian dari poin-poin tadi, di poin akhir dari laporan auditor adalah adanya tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publiknya. Jadi intinya adalah kalau teman-teman bekerja di kantor akuntan publik akan
diberikan kepercayaan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir dari laporan auditor independen adalah tanggal laporan auditor yang tadi sudah dibahas mengenai dual dating, bahwa data ini menyatakan tanggal dilakukannya audit. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman kuliah kita pada malam hari ini. Masih ada waktu 5 menit. Nah, bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Tadi kita sudah membahas 3 poin. Yang pertama, laporan keuangan audited. Kemudian yang kedua adalah opini dari auditor. Dan yang terakhir adalah laporan auditor independen. Itu 3 poin yang kita bahas pada malam hari ini. Silakan